Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pidato, bentuk dan tujuan serta metodenya. 76 tahun yang lalu, ya, artinya 1945, tahun 1945 kemerdekaan akan berbeda. Jenis-jenis atau pidato dilihat dari fungsinya dan juga jenis-jenisnya. Kalian kenal ini siapa? Ya, beliau diantaranya adalah seorang orator, pidatonya sangat mengesankan sekali. Bahkan ketika kita mendengarkan pidato beliau, maka akan terbawa dengan semangatnya dalam berpidato, baik itu tentang keberagaman Indonesia ini ataupun tentang kemerdekaan pemersatu. Ya, dengan pidatonya itu mampu menggerakkan massa, ya, menggerakkan orang sehingga mampu terpengaruh dengan pidato. Dan inilah seorang orator yang benar-benar ulung. Nah, kalau ini siapa? Bung Tomo ini, ya, dengan pekikan takbirnya sehingga mampu mengajak pemuda-pemuda Surabaya, pemuda-pemuda Jawa Timur untuk melawan penjajah itu. Ya, ini dengan kekuatan apa? Dengan kekuatan tentunya ajakan beliau, ajakan atau semangat dalam melakukan pidato itu. Pidato bisa menjadi jalan awal menuju perubahan. Dengan ucapan, dengan bahasa, ya, dengan bahasa, ungkapan bahasa, itu seseorang bisa terpengaruh dan bisa menjadi jalan menuju perubahan. Waktu itu kalau mungkin tidak dengan pidato-pidato itu, maka tidak akan bisa Indonesia merdeka. Begitu juga ketika tidak dengan orasi-orasi, maka tidak akan terjadi namanya revolusi, namanya untuk perubahan itu, ya. Ataupun yang tahun 98 waktu lalu itu reformasi juga seperti itu, kekuatan pidato untuk mengajak mahasiswa untuk melakukan, ya, untuk perubahan pada waktu itu, sehingga ya bergantilah kepemimpinan menjadi yang awalnya beberapa tahun, ya, 99 itu sangat lama sekali Presiden Pak Harto untuk memimpin, sehingga untuk kalau mungkin tidak ada dengan kekuatan kata, kekuatan bahasa yang diungkapkan, mungkin tidak akan jadi seperti ini. Pidato merupakan public speaking, mukhatabul jamahir. Pidato, ya, di situ ada metode, tujuan, bentuk, dan kerangka. Tujuannya, pidato bertujuan untuk menginformasikan. Tujuan yang kedua, pidato untuk persuasi. Atau yang ketiga, pidato untuk aksi. Akan kita bahas satu-satu. Pidato informasi, yaitu lil i'lam. Bagaimana apa yang disebut dengan pidato untuk informasi itu, atau pidato lil i'lam, untuk arah informasi. Pidato yang bertujuan untuk menginformasikan, memberitahukan dan menjelaskan sesuatu. Ya, mungkin kalian sudah tahu juga kalau informasi itu kan menjelaskan yang kepada seseorang. Intinya adalah pesan yang akan disampaikan, terfokus pada pesan yang akan disampaikan. Kalau pesan itu sudah sampai pada orang yang mendengarkan, ya sudah selesai, seperti itu. Intinya pesan itu harus tersampaikan. Syaratnya adalah orator berbicara dengan jelas. Ini perlu sekali, ya, sistematis, diurutkan, tepat dan akurat, serta memiliki wawasan yang sesuai. Tidak mungkin kita menginformasikan sesuatu tetapi kita tidak paham tentang apa yang akan kita informasikan tadi.
maka tidak akan sampai informasi itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang lebih tepatnya adalah ketika kita menginformasikan sesuatu, itu harus mengetahui seluk-beluk informasi itu. Ya, kita pelajari dulu. Targetnya adalah audien menangkap informasi dengan sungguh-sungguh. Lalu selanjutnya adalah persuasi. Apa persuasi itu? Ada yang tahu? Mempengaruhi. Oke, mempengaruhi. Membujuk. Membujuk, mempengaruhi. Iya, benar. Pidato yang bertujuan meyakinkan audien tentang sesuatu. Ya. Pesan dan argumentasi, maka yang dikedepankan itu adalah nalar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Syaratnya orator berketerampilan berbicara dengan sangat baik, mampu mengubah pikiran dan sikap audien. Nah, inilah yang utama, yaitu dia mampu mengubah pola pikir seorang audien atau mengubah pikir yang diajak bicara itu. Dia mampu untuk mempengaruhi. Awalnya mungkin dia ragu akan hal tersebut, maka dia menjadi yakin. Awalnya dia ingin ke kanan, jadinya ke kiri. Ya, ataupun awalnya dia tidak setuju, menjadi setuju. Itu dia fungsi dari persuasi itu adalah mempengaruhi, meyakinkan audien tentang sesuatu. Yang jelas dengan menggunakan nalar yang logis. Targetnya audien setuju, percaya, dan mau terlibat untuk kepentingan pribadi dan lembaga. Oke, ini persuasi. Contohnya Mario Teguh ya, mempersuasikan apa yang disampaikannya. Pidato aksi, pidato yang bertujuan untuk menggerakkan pesan atau argumentasi ya, dan pengalaman. Fokusnya adalah pada pesannya, lalu pada argumentasinya, kenapa dia harus bergerak seperti itu, dan pengalaman mungkin berkaitan dengan pengalaman yang harus dibangun dalam sebuah publik tadi ya. Orator berketerampilan berbicara yang baik, pandai membangkitkan semangat, berwibawa, ya, tokoh idola, panutan masyarakat. Ya, biasanya yang ya, menjadi aksi dalam ataupun orator dalam pidato aksi itu orang-orang yang memang memiliki kecakapan dalam berbicara, memiliki wibawa, ya, tokoh masyarakat yang dihormati ataupun didengarkan ketika dia berbicara. Lalu audiennya itu targetnya adalah audien setuju, percaya dan terlibat dan segera bertindak dengan kepentingan bersama. Kalau pada aksi misalkan pada revolusi pada waktu dulu atau reformasi ya, di situ ada orator-orator yang menyampaikan ya, apa istilahnya itu, pada demo itu apa namanya, orasi ya, menyampaikan orasinya itu sehingga orang itu percaya atau yakin dengan apa yang diucapkannya itu, dan itu bisa menggerakkan massa. Pidato aksi, ya, pidato apapun yang mengajak kepada tujuan menggerakkan massa. Ya, contohnya ini ya. Ini siapa ini? Ada yang kenal nggak ini siapa? Lalu dari segi bentuknya, pidato pembukaan, ya, pidato penghargaan, ini macam-macam pidato ya, pidato sambutan, pidato peresmian, pidato laporan, pidato pertanggungjawaban. Oke, lalu dari kerangkanya yang sudah sering kita bahas, yang kemarin adalah pembukaan, pendahuluan, sinopsis, isi, maksud, tujuan, sasaran, rencana, langkah, penutup, kesimpulan, harapan, pesan, salam penutup. Kemarin sudah kita bahas. Metodenya, ini ada berbagai macam metode, nanti akan kita bahas. Metodenya impromptu, ya, atau extemporer, naskah, dan hafalan. Ya, impromptu itu apa?
membawakan pidato tanpa persiapan yang hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Ini sering sekali ya kalau kita misalkan di masyarakat seperti itu lalu ditunjuk, ya kamu saja yang pidato itu, atau kamu saja yang memberikan sambutan, atau kamu saja yang khutbah. Lah itu kalau dia secara spontan tanpa harus membuat persiapan, membuat reng-rengan, dia hanya mengandalkan pada pengalaman yang sudah biasa dia lakukan. Misalnya dia seorang pengajar, maka atau pengajar PAI lah misalnya. Nah, dia akan membawakan pidatonya itu yang berkaitan dengan PAI tersebut atau berkaitan dengan apa yang sehari-hari digelutinya. Misalkan dia menerangkan tentang iman, Islam, dan ihsan misalnya. Nah, dia sudah tahu, sudah berpengalaman karena sering mengajar misalnya. Atau wawasannya dia tahu itu karena dengan khibrah sabiqahnya, ya, dia mempunyai wawasan tentang hal itu, maka dia berbicara tentang itu misalnya. Oke, misalnya dia berbicara tentang wisata, dan dia bekerja ya atau pernah bekerja di bidang wisata misalnya. Sifatnya adalah spontanitas, ya, spontanitas, lalu improvisasi, dia mengimprovisasi, ya, lalu sesuai dengan kebutuhan saat itu. Apa yang diinginkan oleh jamaahir, jumhur, itu sesuai dengan kebutuhan itu. Lalu bentuknya pidato pembukaan, bisa pembukaan apapun, pengarahan, dan sambutan. Yang banyak itu adalah pengarahan dan sambutan, itu kebanyakan improvisasi misalnya. Kalau di sekolah-sekolah itu ada sambutan atau pengarahan, ya, pengarahan PPL misalnya, KPL dan sebagainya, itu kan dia mengimprovisasi karena sudah seringnya melakukan hal itu, maka itu tidak mengapa seperti itu. Bahasa yang digunakan singkat, tidak membosankan karena bentuknya adalah mungkin dia sudah tahu karakter-karakter di mana dia harus berbicara dan informasinya juga mereka butuhkan kebiasaannya seperti itu. Ya, seperti pembukaan itu kan sangat dibutuhkan untuk informasi yang ada di situ. Ya, contohnya sambutan juga seperti itu. Pembicara bebas memilih topik bahasan namun sesuai acara. Dan ini sisi positifnya. Sisi negatifnya, materi biasanya tidak urut. Ya, karena ini tidak terkonsep dengan baik, tidak ada catatan, tidak ada reng-rengan sebelumnya, maka kadang ya dia seingatnya dia, ya, mengalir saja seperti itu. Menyampaikan sesuai ingatan. Memungkinkan ada bagian yang terlupa. Ya, mungkin ini ada yang terlewatkan. Ya, ini sangat mungkin sekali. Ya, mungkin sambutan-sambutan, ya. Kalau kalian disuruh memberikan sambutan seperti itu, ya contohnya seperti ini. Lalu extemporan, ya. Sekarang bentuk yang kedua adalah extemporan. Definisinya teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang terpola, yakni berupa jabaran kerangka. Dia sudah membuat kerangka-kerangka, ya inilah yang sering dipakai oleh orang, yaitu modelnya dengan membuat kerangka-kerangka, lalu dia nanti menjabarkan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ya. Dia awalnya membuat kerangka itu, membuat urutannya, saya akan menyampaikan ini, bahkan menulis hal yang penting di dalam pidatonya tadi agar tidak terlupakan. Sifatnya terencana, namun secara garis besarnya saja, pidato pengarahan, pidato sambutan, itu dia sudah ditulis seperti itu, ya. Materi urut dan sistematis, memungkinkan tidak ada bagian yang terlupa, lebih siap dalam menghadapi pertanyaan. Lalu sisi negatifnya seakan-akan kurang persiapan karena dia mungkin sering melihat, mengurangi interaksi kepada audien, ya, karena khawatirnya nanti dia ada yang tidak, ya, tersampaikan, mengurangi fokus pada materi dan keadaan. Fokusnya ya mungkin keadaannya tidak, ya, lebih berkurang seperti itu. Oke.
Lalu yang naskah, sekarang yang terakhir ini naskah, berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Sangat terencana, resmi, berhubungan dengan masa. Ya, ini kalau benar-benar sangat urgent, ya sangat penting sekali ketika menyampaikan pidato, biasanya kebanyakan menggunakan sistem yang ini. Agar apa yang disampaikan itu tidak salah. Apalagi kalau berkaitan dengan publik, ya, berkaitan dengan massa, berkaitan dengan orang banyak, atau berkaitan dengan kebijakan, misalnya kepala negara, kepala daerah, ya, yang berhubungan rektor dan sebagainya, yang mana pidatonya itu kalau memang dia salah dalam mengucapkan itu akan berakibat fatal. Itu dengan menggunakan naskah. Pidato peresmian, laporan, dan pertanggungjawaban. Persiapan sangat matang, materi lengkap, penyampaian materi sistematis, menghindari kekeliruan. Tetapi ada kelemahannya, kadang dengan sistem naskah seperti itu tidak tersampaikan apa yang seperti ketika kita ngomong seperti biasa, ya. Jadi biasanya kalau ngomong kan dengan bahasa yang hati ke hati, biasanya seperti itu. Tapi kalau naskah itu kadang walaupun dicetak atau walaupun dibuat dengan baik, kadang itu tidak bisa lebih lentur. Interaksi dengan pendengar sangat kurang karena dia terfokus pada teksnya tadi, kaku dan monoton. Ya, seperti ini pembacaan misalnya. Terus yang terakhir adalah hafalan. Menghafal suatu rencana pidato yang telah dibuat sebelumnya. Ini sangat terencana, sangat siap, pidato sambutan atau peresmian contohnya. Persiapan sangat matang, melatih daya ingat, menyampaikan materi sistematis. Kelebihannya, kekurangannya adalah memungkinkan terjadi lupa. Nah, ini Kak wassalam kalau dia lupa, ya. Jadi setelah kalau lupa di awal atau di akhir mungkin tidak apa-apa, tapi kalau pas pada waktu sesuatu yang inti dia lupa, nah itu yang nanti akan berakibat fatal. Tidak mungkin untuk terganggu, tidak mudah menyesuaikan kondisi dan situasi karena dia hafalan tadi. Nah, misalnya pada perlombaan, ya itu. Oke, sekarang termasuk yang mana pidato ini?